Ini ya, ini ya itu tadi, mau cuci tangan pakai apa, disuruh cuci tangan, airnya nggak ada. Nah, bagaimana hendak mencuci tangan jika airnya tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tampaknya ke depan kita harus lebih was-was, lebih hati-hati, lebih apa ya? Kalau kita lihat lebih kencangkan ikat pinggang mungkin ya, kencangkan ikat pinggang, atau lebih hemat, atau lebih waspada. Kenapa? Karena selain pandemi yang kita hadapi sekarang di negara-negara Asia juga sedang ada diprediksi, yaitu beberapa bencana alam yang siap menghantui warga Asia ya. Ini memang berat sekali, memang berat. Kalau kita lihat, tapi namanya prediksi ya. Prediksi itu ya bisa jadi terjadi, bisa enggak. Tapi ya mudah-mudahan kalau terjadi kita bisa siap-siap ya. Ini bencana alam yang berhubungan dengan hidrometeorologi. Apa itu? Jadi kalau kita lihat cuaca ekstrim semisal badai, gelombang panas, dan bencana banjir diprediksi akan melanda sejumlah kawasan Asia dari India hingga Filipina tahun ini ya. Jadi kalau India sendiri sedang lumpuh oleh karantina total, akan memasuki musim siklon pada 2 pekan mendatang ya. Jika ingin menaati aturan pembatasan jarak sosial atau physical distancing, pemerintah diimbau untuk menggandakan jumlah camp penampungan. Artinya gedung-gedung yang sekolah, gedung-gedung yang tidak terpakai itu bisa dijadikan camp penampungan. Kenapa? Karena kalau di India sendiri kita lihat akan ada gelombang siklon ya. Gelombang siklon itu gelombang panas. India dan Pakistan juga memasuki fase bulan-bulan paling panas di sepanjang tahun yang biasanya jatuh antara Mei hingga Juni. Ya. Gelombang panas yang melanda India dan Pakistan tahun lalu memicu temperatur harian sampai, ini tahun lalu ya, India dan Pakistan 50 derajat Celcius. Iya, 50 derajat Celcius, dan menimbulkan lebih dari korban jiwa 180-an ya. Badan Meteorologi Nasional India tahun lalu mencatat 32 hari gelombang panas. 32 hari berarti sebulan lebih ya, sebulan lebih 2 hari gelombang panas ya. Coba kita lihat, 50 derajat Celcius. Panas sekali ya. Tahun ini situasinya mungkin akan lebih memburuk karena beberapa rumah sakit akan banyak juga diisi oleh pasien COVID-19 ya. Nah, kalau kita lihat di Pasifik ya, di Vanuatu sebanyak 160.000 orang mengungsi usai siklon Harold meluluh lantakkan negeri Kepulauan Pasifik Selatan itu. Semua hasil panen rusak. Ya. Ya, ini berarti rawan pangan untuk waktu yang lama ya. Bencana alam itu memaksa pemerintahan Vanuatu memberlakukan situasi darurat nasional untuk kedua kalinya pada tanggal 11 April lalu. Ya, mudah-mudahan cepet teratasi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa yang ada menjadi tanda tanya adalah negara-negara kepulauan di Pasifik Utara sebaliknya harus menghadapi bencana kekeringan. Ya, kalau yang selain juga ada wabah corona ya. Dalam beberapa bulan terakhir, pekerjaan kami sebenarnya adalah mengimbau penduduk agar cuci tangan. Tapi malah ditanya oleh penduduk, bagaimana mau cuci tangan jika airnya tidak ada? Repot ini. Jadi ketika COVID itu harus mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Nah, ini pertanyaannya, ketika di sana kekeringan, terus mau cuci tangan pakai apa? Nah, ini ya. Ini ya itu tadi. Mau cuci tangan pakai apa? Disuruh cuci tangan, airnya nggak ada. Nah, bagaimana hendak mencuci tangan jika airnya tidak ada? Jadi akhirnya pakai hand sanitizer ya nggak enak juga, lengket-lengket gitu kalau mau makan apa segala macam. Tapi cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, ya airnya tidak ada. Maka teman-teman yang di Indonesia yang masih ada air untuk cuci tangan, masih bisa ya, itu alhamdulillah banget ya, bersyukur ya. Terus bagaimana dengan di Indonesia? Ya itu kita lihat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mewanti-wanti musim kemarau tahun 2020 akan lebih kering ketimbang tahun lalu. Musim kering ini mungkin mulai pada bulan April sampai Agustus tahun 2020 ya. Jadi kalau kita lihat, beberapa akademisi mewanti-wanti tentang rawan pangan, terutama beras ya. Terus kemudian kalau kita lihat, ada kebakaran hutan juga, ancaman kebakaran hutan kalau kita lihat tahun lalu mulai April sampai Oktober ya.
Nah, itu kita lihat ya, tahun 2020 ini masih prediksi, tapi ya kita lihat lah, kita lihat bahwa siap-siap ya, waspada bahwa bencana yang akan dihadapi Indonesia tahun 2020 adalah bencana hidrometeorologi ya. Apa saja hidrometeorologi itu ya? Air ya. Kebanyakan air atau kekurangan air. Itu hidrometeorologi yang disebabkan oleh cuaca. Apa saja? Banjir ya, kebakaran hutan, longsor dan kekeringan. Kalau banjir dan longsor ini disebabkan oleh kebanyakan air ya. Kebakaran hutan dan kekeringan ini disebabkan oleh kekurangan air. Jadi sebenarnya air itu yang pas ya, pas, yang biasa-biasa saja yang pas. Tapi kalau kebanyakan bisa jadi banjir dan longsor. Tapi kalau kekeringan bisa jadi kekurangan air, bisa jadi kekeringan dan kebakaran hutan. Nah ini ya, jadi memang harus pas ya. Kalau kelebihan air nggak bagus, kekurangan air juga nggak bagus ya. Nah itu kita lihat ya, hidrometeorologi ya. Maka kita lihat sekarang kita juga sedang mengalami pandemi ini, mudah-mudahan cepat selesai, amin. Dan juga diprediksi juga akan ada beberapa bencana-bencana lain yang berkaitan dengan alam dan khususnya adalah berkaitan dengan air ya, kebanyakan air atau kekurangan air yang itu juga bisa membuat bahaya negara kita. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya Allah, mudah-mudahan terhindar dari bencana semua. Allahumma fa'ana anil ghala wal bala ya, wal faksha al munkar wal wasya wal faksha wal munkar wal aslihah al mukhtalifah wasyada'id wal mihan an baladina hada Indonesia khassah wa jami'i buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Amin Allahumma amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini lepas ya dari bencana alam maupun bencana pandemi ini ya Allah. Cepat Engkau berikan pertolongan kepada kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bencana. Amin 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 Allahumma amin. Ya itulah, mudah-mudahan pemirsa ya, kita bisa bersiap-siap, tetapi tetap jangan lupa berdoa banyak-banyak, berusaha sebaik mungkin, dan kita ikhtiar dengan semampu kita yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.